Di dunia industri kecantikan yang penuh persaingan, setiap perusahaan berlomba membangun citra merek sebaik mungkin. Namun, ketika ambisi mulai menyingkirkan etika, reputasi dapat runtuh hanya dalam hitungan jam. Inilah kisah tentang dilema kepercayaan publik dan tanggung jawab profesi humas. Bermula di kantor pusat Falsha Beauty, penjualan yang sedang menurun, tekanan yang meningkat, dan keputusan penting harus diambil. Apakah integritas akan tetap dijaga atau justru dikorbankan dengan strategi instan? Terima kasih ya Kak Niken sudah hadir di sini. Oke, Bu. Sebelumnya ini ada apa ya, Bu? Jadi gini Kak Niken, penjualan Falsha Beauty Whitening Soap itu lagi mengalami penurunan banget. Sedangkan brand sebelah itu Glow Vera itu lagi meningkat pesat banget. Jadi kita butuh strategi cepat nih. Baik, Bu Dinda. Kita bisa gencarkan lagi dan juga kuatkan lagi promosi produk kita. Mungkin bisa dengan kolaborasi dengan influencer ataupun kita keluarkan testimoni-testimoni positif dari para pelanggan kita. Tapi itu lama deh. Gimana kalau kita sebarin aja informasi mengenai produk Glow Vera itu bahwa produk mereka itu bikin kulit kering ataupun pengirimannya lama. Nah, sebarin aja itu. Tapi Bu, bukannya itu sudah masuk ke black campaign. Apalagi kita kan gak megang bukti yang bisa kita pertanggungjawabkan sih, Bu. Ya, ya emang, tapi saya juga paham. Tapi kan perusahaan sedang mendesak seperti ini. Tidak usah terbuka, kayak kita cukup arahin aja ke forum-forum kecantikan. Tolong disegerain ya, kan Iken? Baik, Ibu. Akan saya pertimbangkan terlebih dahulu. Kak Saskia, saya perlu bantuan. Boleh gak? Boleh, kenapa kan Iken? Jadi Bu Dinda tuh tadi instruksiin saya supaya kita tuh nyebarin isu tentang brand sebelah yang lagi rame, tahu kan? Tahu. Vera. Ya. Kita sebarin kalau misalkan produk sabun mereka tuh pengirimannya lama dan juga sabunnya tuh bikin kulit kering abis dipakai. Tapi menurut saya ya Kak, kan kita tuh sebagai tim humas, kita harus memberikan komunikasi yang jujur, adil pada konsumen. Nah, kalau misalkan kita masuk ke ranah black campaign, berarti sama dengan kita membuat opini-opini yang nggak benar. Dan dampaknya tuh bukan cuma ke brand Grompera aja, tapi ke semua brand kosmetik seperti Iya, tapi saya paham Kak, tapi tekanan dari atasan tuh cukup besar. Gimana kalau kita arahkan opini secara halus, jangan sampai brand kita tuh ketahuan dan juga perusahaan mereka juga ketahuan. Saya ngerti apa yang Kakak Niken sampaikan, tapi tanpa ada bukti yang akurat itu sama dengan kita menyebarkan hoax. Nah, kita tuh berarti melanggar prinsip fairness dan juga melanggar, etika profesi. Masalah ini tuh, berpotensi nantinya menyeret perusahaan kita ke jalur hukum. Jujur aku takut sih, Kak. Jujur, saya juga takut Kak, tapi saya juga nggak punya pilihan lain karena benar-benar dari instruksi dari atasan. Baik, saya akan membantu Kaniken untuk membuat postingan yang merekomendasikan seolah saya pengguna dan saya tidak akan menuduh langsung perusahaan Belum Baik, terima kasih ya Kak. Tapi tolong jangan terlalu tajam. Saya nggak mau isu ini tuh bakalan dibawa ke ranah hukum. Baik, Kaniken. Saya akan membuat postingannya. Terima kasih. Sementara itu, setelah beberapa hari strategi campaign dari Falsha Beauty dijalankan, di kantor Glow Vera dampak negatif mulai terasa. Keluhan membludak, reputasi yang terguncang, dan tim humas menemukan kejanggalan. Mereka menyadari ada sesuatu yang tidak wajar di balik percakapan digital yang tiba-tiba ramai. Mas Yogi, saya ingin melapor, ada hal penting yang ingin saya bicarakan. Jadi saya membaca di dashboard kita bahwa banyak sekali berita-berita negatif yang dibicarakan tentang perusahaan kita, Pak. Jadi kayak soal kayak produk kita itu membuat kulit kita kering, kulit pelanggan yang kering, lalu juga ada pengiriman yang cukup lambat gitu, Pak. Gimana tuh, Pak?
Sumbernya sudah dicek langsung. Saya sudah telusuri Pak. Kemungkinan besar ini berawal dari akun-akun anonim yang membuat testimoni-testimoni palsu. Lalu ini juga terindikasi juga black campaign sih Pak. Jadi ada orang yang membayar untuk membuat black campaign kepada perusahaan kita. Kemungkinan besar pelanggan-pelanggan ini berasal dari Falsia Beauty Pak. Ini masalah serius. Tuduhan semacam ini bisa merusak reputasi perusahaan kita. Dampaknya sudah ada. Sudah Pak, ada sekitar 137 komplain yang masuk ke marketplace kita. Lalu ada penurunan rating sekitar 0,4 poin. Lalu juga banyak reseller-reseller yang menunda restocknya mereka Pak, karena mereka kayak ragu dan juga merasa kayak ini harusnya ditunda. Dan menurut saya ini bukan fakta sih Pak, karena ini banyak yang dibuat-buat dan juga ini masuk ke strategi serangan. Baik, kita harus menangani kasus ini dengan profesional. Tapi sebelum membawa ke jalur hukum, apakah ini benar Falsia Beauty yang pelakunya? Saya punya beberapa bukti sih Pak soal ini. Banyak postingan-postingan yang berasal dari akun-akun yang masih diduga dimiliki oleh media officer, lalu dan pola pemetaan engagementnya juga sangat tidak organik dan tertuju kepada satu arah gitu Pak. Jadi ini kemungkinan besar tidak asli atau dibuat-buat sih Pak. Kalau begitu, kita harus bertindak cepat. Saya tidak mau publik mendapatkan informasi yang sesat. Kita akan hubungi pihak Falsia Beauty. Tolong buatkan dokumen kronologi dan bukti yang ada. Kita ajukan pertemuan klarifikasi secepatnya. Format rapatnya mau formal atau negosiasi terbuka Pak? Kita mulai diskusi ini dengan secara profesional dan minta kejelasannya langsung. Kalau tidak ada etikat baik, baru kita pikirkan langkah selanjutnya. Kita tetap pegang prinsip etika, fairness, dan integritas. Jangan sampai publik menilai persaingan bisnis hanya bisa dimenangkan lewat manipulasi. Humas itu seharusnya memberikan kepercayaan, bukan merusaknya. Baik Pak, saya akan kirimkan surat resmi permohonan pertemuan dan juga materi bukti digital monitoring sebelum jam 3 hari ini ya Pak. Terima kasih Rafael. Mari kita selesaikan dengan cara yang benar. Dengan membawa bukti dan keyakinan pada etika profesi, tim Humas Glowvera memutuskan untuk mengambil langkah resmi. Mereka menghubungi Falsia Beauty untuk meminta klarifikasi. Pertemuan penting pun dimulai, dan semuanya akan dipertaruhkan di ruangan rapat. Selamat siang semuanya, terima kasih telah menerima kami. Kedatangan kami sini untuk membahas persoalan produk perusahaan kami yang mendapatkan informasi negatif beberapa hari terakhir. Jadi di data analisis kami, percakapan negatif meningkat tajam sekitar 240% dalam 48 jam terakhir. Narasinya konsisten terkait tentang kredit kering dan juga pengiriman lambat. Pola engagement ini menunjukkan indikasi kampanye yang terorganisir dan komentar tidak organik. Dan setelah kami telusuri jejak digitalnya, konten awal yang berasal dari akun-akun yang masih tersambung dengan jaringan promosi Falsia Beauty. Karena itu kami ingin meminta klarifikasi resmi sumber penyebaran informasi tersebut. Saya mengerti kekhawatiran Anda, Pak, dan saya juga memohon maaf atas kondisi ini. Tapi kami juga sebenarnya harus mengakui bahwa kami ini sedang dalam tekanan karena penurunan penjualan. Dan ya benar, saya yang menginstruksikan para staf-staf dari perusahaan saya untuk menyebarkan isu tersebut. Terima kasih telah jujur pada kami, tapi saya perlu menegaskan bahwa tindakan ini bukan sekedar persaingan bisnis, tetapi juga pelanggaran etika dan merugikan publik. Kampanye negatif tanpa dasar fakta adalah bentuk manipulasi informasi. Ini mencederai kepercayaan masyarakat pada industri kecantikan. Ya, dampak nyatanya rating kami turun, reseller juga menunda pembelian, dan banyak konsumen yang panik. Reputasi kami rusak bukan karena produk, tetapi karena informasi yang menyesatkan. Saya sejujurnya sudah menolak sejak awal, tapi karena adanya tekanan dari internal, maka saya tetap melakukan instruksi tersebut. Saya merasa menyesal karena telah melanggar prinsip humas kayak tanggung jawab dan juga kejujuran. Saya juga terlibat dalam penyebaran konten tersebut. Saya juga menyadari bahwa
tindakan saya ini salah dan saya juga menyadari bahwa ini tuh berpotensi menyesatkan publik. Sebagai seorang praktisi humas, saya percaya bahwa pekerjaan kita bukan sekedar untuk menciptakan opini palsu, tapi menjaga integritas informasi publik. Kita semua bertanggung jawab terhadap etika profesi. Atas nama Falsha Beauty, saya ingin mengajukan permohonan maaf secara resmi baik kepada Glowvera dan juga kepada publik, dan kami akan menarik semua konten dalam 24 jam dan juga membuat klarifikasi secara terbuka. Kami juga bersedia untuk mengikuti pelatihan etika kehumasan dan juga memperbaiki SOP internal kami supaya hal ini tuh tidak terulang kembali. Baik, kami mengapresiasi itikat baik pada perusahaan Anda. Perusahaan kami tidak ingin memperkeruh keadaan selama ada langkah yang nyata untuk memperbaiki. Kami berharap kejadian ini menjadi pembelajaran bersama dan membangun kompetisi yang lebih sehat. Dan untuk pembulian publik, kami akan mengumumkan klarifikasi fakta dan edukasi anti hoax agar konsumen memahami pentingnya cek informasi. Kalau begitu, kita sepakati penyelesaian damai dan secara profesional. Mari kita tutup masalah ini dengan solusi, bukan konflik. Terima kasih banyak atas pengertiannya. Kami akan menindaklanjuti. Setiap kata yang disebarkan oleh humas memiliki kekuatan untuk membangun kepercayaan ataupun dapat menghancurkan kepercayaan itu sendiri. Hari itu, kedua perusahaan belajar bahwa reputasi tidak dibangun dengan menjatuhkan orang lain, melainkan dengan menjunjung etika dan kejujuran. Karena pada akhirnya, kepercayaan publik adalah aset paling berharga.